Selamat pagi, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Tuhan hadir di tengah api. Daniel 3 ayat 25, katanya begini. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow. Kisah ini adalah kisah tentang Raja Nebukadnezar yang mendirikan patung emas setinggi 27 meter, dan lebarnya itu sekitar 2,7 meter. Yang dia perintahkan untuk disembah semua orang. Jika ada yang ditemukan tidak menyembahnya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Marilah kita mencontoh apa yang dilakukan 3 pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipaksa menyembah, tetapi para pemuda ini memiliki komitmen yang tidak bersyarat kepada Tuhan, sehingga mereka rela melawan arus dan mati daripada menyembah patung. Semua orang tampaknya telah membungkuk untuk menyembah, kecuali 3 pemuda ini. Mereka dengan tenang memberitahu raja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Itu semua ditulis di Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Ini adalah iman yang bukan hanya percaya kepada pertolongan Tuhan, tetapi iman yang mempercayai bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu pasti yang terbaik bagi mereka. Begitu panas tungku api itu, mereka menyaksikan sendiri bahwa para orang yang mengangkat mereka untuk dibuang ke dalam tungku api itu mati terbakar. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan hadir beserta dengan mereka di tungku api itu sehingga mereka tidak terbakar. Iblis akan memanaskan api pencobaan dalam hidup ini. Di situ Tuhan tetap hadir menyertai kita ketika kita belajar untuk komitmen kepadanya tanpa syarat. Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa yang hadir di tungku api itu seperti anak dewa katanya. Tuhan selalu hadir di tengah panasnya pergumulan hidup manusia yang mau percaya kepadanya. Yesus masuk ke dalam perapian atau alam maut ketika ia mati bagi umat manusia dan mengalahkan maut. Yesus selalu hadir ketika ada bahaya mengancam anak-anaknya. Hari ini, apapun pergumulan kita, tetaplah taat dan komit kepada Tuhan tanpa kondisi. Lihatlah, Tuhan akan berjalan bersama dengan kita di tengah masalah hidup ini. Semakin panas, semakin rumit, dan semakin sulit masalah kita, semakin nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan promosi setelah diselamatkan Tuhan dari tungku api. Promosi juga menanti bagi kita setelah kita berjalan melewati masalah kita bersama dengan Tuhan. Dan ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, mereka tahu Allah mereka sanggup menolong mereka, tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan mereka, tetap kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh komitmen dan ketaatan. Itu artinya, komitmen dan ketaatan kita di tengah badai kehidupan, di tengah api kehidupan, itu tanpa syarat. Kita tetap taat, tetap komit kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang membela kita semuanya di hari yang indah ini. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah. Kami percaya di hari yang baru ini, firman Tuhan menopang kami, menolong kami, dan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami nggak mau memberikan kondisi syarat kepada Tuhan. Kami tetap akan taat, kami tetap akan komit, tanpa syarat, apapun yang terjadi, kami tetap mau hidup kami dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami, bahkan hadir di tengah-tengah api kehidupan yang sedang membara, yang sedang memproses kami mungkin hari ini. Dan kami lihat tangan Tuhan yang perkasa akan mempromosi kehidupan kami. Setiap kami, karena kami adalah anak Tuhan, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Kami buka hari yang baru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion, bisa diklik di sebelah kiri bawah layar Anda, dan sampai hari besok, Tuhan Yesus memberkati.